Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai bisnis proposal saya dengan nama Ron Singkong Belut Crispy. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rofiah Nurjahani, NIM 185211198 dari Manajemen Bisnis Syariah kelas 7E. Rencana didirikannya Ron Singkong Belut Crispy atau bisa disingkat dengan RSBC ini bermula dari melihat ketersediaan daun singkong yang melimpah di daerah Surakarta. Akan tetapi, ketersediaan ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar secara maksimal. Biasanya masyarakat mengolah daun singkong hanya untuk dibuat sayur mayur dan juga lalapan. Oleh karena itu, kita tergerak untuk melakukan inovasi terhadap pemanfaatan daun singkong untuk menjadi olahan RSBC ini. Ron Singkong Belut Crispy, arti dari nama brand ini adalah keripik daun singkong yang memiliki bentuk seperti belut dan mempunyai tekstur yang crispy. Eksistensi keripik daun singkong di daerah Sekarasidenan Surakarta ini masih terbilang lemah. Berdasarkan survei oleh 60 responden yang berasal dari kalangan dosen, mahasiswa, satpam, dan siswa SMA di daerah Sekarasidenan Surakarta, yaitu meliputi Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten. Hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 73,3% masyarakat menyukai daun singkong dan sebesar 26,7% masyarakat tidak menyukai daun singkong. Lalu berdasarkan survei masyarakat yang pernah mengunjungi rumah produksi keripik daun singkong dengan varian banyak rasa, yaitu hanya sebesar 16,7% dan sisanya sebesar 83,3% belum pernah mengunjungi rumah produksi keripik daun singkong dengan banyak varian rasa. Hasil survei juga menunjukkan bahwa hanya 43,3% masyarakat yang sudah pernah mencicipi keripik daun singkong dan sebesar 56,7% masyarakat belum pernah merasakan keripik daun singkong. Lalu banyak masyarakat yang tertarik dengan mendengar kalimat Ron Singkong Belut Crispy ini, yaitu sebesar 71,7% dan 28,3% masyarakat yang kurang tertarik. Adapun survei yang menunjukkan bahwa rasa yang diminati oleh masyarakat, yaitu yang pertama ada original sebesar 16,6%, ada balado sebesar 21,7% dan barbecue 11,7%, lalu pedas sebesar 20% dan lain-lainnya sebesar 30%. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan didirikannya Ron Singkong Belut Crispy atau RSBC ini. Yang pertama, misi. Misinya adalah mengoptimalkan pemanfaatan daun singkong yang melimpah menjadi olahan yang memiliki nilai jual yang tinggi di Surakarta. Misinya adalah memberikan kemudahan bagi para masyarakat Surakarta, khususnya para kaum milenial dan juga para wisatawan untuk menikmati RSBC ini sesuai dengan selera mereka. Yang kedua, menjadikan RSBC ini semakin dikenal di kancah internasional dengan varian rasa yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam lokal yang dimiliki oleh masyarakat Surakarta berupa daun singkong menjadi olahan RSBC ini. Lalu tujuannya adalah yang pertama, memanfaatkan ketersediaan daun singkong yang melimpah. Lalu yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat Surakarta. Lalu yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat yang ada di daerah Surakarta. Selanjutnya adalah analisis eksternal. Yang pertama, ada analisis pelanggan. Keripik daun singkong sangat disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak, mahasiswa, atau masyarakat menengah ke atas maupun ke bawah. Lalu selanjutnya ada analisis pasar.
Target awal penjualan RSBC ini adalah masyarakat yang berdomisili di daerah Surakarta. Lalu selanjutnya analisis kompetitor. Inovasi terhadap rasa dengan menggunakan challenge, yaitu dengan memberikan para customer untuk memberikan idenya mengenai rasa yang mereka inginkan. Lalu selanjutnya analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini berisi mengenai bahwa keripik daun singkong ini masih belum populer di kalangan masyarakat sekarasidenan Surakarta, terutama dengan banyaknya jenis varian rasa yang ada. Selanjutnya adalah SWOT analisis atau analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu memiliki banyak varian rasa. Lalu yang kedua memiliki kandungan gizi dan bermanfaat untuk meregenerasi tubuh serta mencegah penuaan dini dan meningkatkan nafsu makan. Lalu weakness atau kelemahan, yaitu kelemahannya produk ini tidak dapat bertahan lama. Lalu opportunity atau peluang. Yang pertama, banyak kalangan yang selalu ingin mencoba hal baru. Lalu yang kedua, pengoptimalan daun singkong sebagai cemilan baru dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu ancamannya adalah timbulnya produk imitasi atau tiruan dalam jangka panjang. Selanjutnya rencana pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Segmentingnya yaitu semua kalangan masyarakat, baik yang menengah ke atas maupun yang menengah ke bawah. Lalu selanjutnya ada targeting, yaitu untuk targeting yaitu semua masyarakat yang berada atau berdomisili di Surakarta dan juga para wisatawan yang sedang berkunjung ke daerah Surakarta. Lalu yang terakhir positioning, yaitu dengan penambahan tagline untuk menarik konsumen dan juga menjadi proses branding untuk RSBC. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu produk dari RSBC ini dijual dengan kemasan 250 gram di dalam kemasan yang telah didesain. Produk yang kami hasilkan ini dapat bertahan selama 1 bulan dengan varian rasa yang telah disebutkan di awal tadi. Lalu untuk price atau harganya sendiri, dalam kemasan 250 gram itu kami menjualnya dengan harga Rp10.000. Selanjutnya promotion atau promosi. Di sini kami mengadakan promosi dengan buy one get one pada soft launching RSBC. Lalu free ongkir untuk pembelian minimal 20 pieces. Lalu melakukan promosi online setiap bulannya, lalu memberikan harga grosir untuk fundraising atau kegiatan kepanitiaan. Lalu untuk place atau tempatnya, RSBC ini bisa didapatkan melalui sistem pre-order dengan mengirimkan barang langsung ke tujuan dan juga dapat menggunakan sistem COD atau cash on delivery dan bisa didapatkan langsung di daerah Desa Cangaan, Bendo, Sukodono, Sragen. Selanjutnya rencana organisasi dan manajemen. Nama usaha Ron Singkong Blood Crispy atau disingkat RSBC. Nama pemilik Rani Listianingrum dan Rofi Anur Jihani, beralamat di Desa Cangaan, Bendo, Sukodono, Sragen. Lalu bentuk badan usahanya adalah industri kuliner dengan jumlah SDM 2 orang. Lalu ada pun bagian dari sistem manajemen kita. Yang pertama itu ada owner atau pemilik dari usaha ini. Lalu ada PPIC, yaitu Production Planning dan Inventory Control, yaitu merupakan bagian yang bertugas mengontrol bagian bahan baku untuk pelaksanaan produksi. Lalu ada pun production, yaitu bagian produksi yang mana bertanggung jawab untuk mengerjakan dan menyelesaikan order dari PPIC sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu ada pun marketing, yaitu bagian yang mengatur mengenai pemasaran produk yang akan dipasarkan. Lalu yang terakhir ada finance and administration, yaitu merupakan bagian yang bertugas atau yang mengatur dan mengontrol
bagian keuangan, dan pembuatan laporan anggaran. Selanjutnya adalah rencana produksi. Yang pertama adalah pemilihan tempat atau pemilihan lokasi produksi, yang dimana lokasi ini masih merupakan rumah dari owner sendiri. Lalu yang kedua ada proses produksi, yang mana proses produksi RSBC ini secara umum yaitu merupakan pemilihan bahan baku, pembelian bahan baku, proses mengolah, dan juga packing serta pendistribusian. Lalu adapun manfaat dari produk ini, yang pertama meregenerasi tubuh, lalu mencegah penuaan dini, dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Lalu keuntungan dari penjualan produk ini yaitu dengan harga yang terjangkau dan memiliki banyak rasa yang diminati oleh masyarakat, sehingga masyarakat nantinya akan tertarik untuk membeli produk ini. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Yang pertama, kami akan membuka outlet atau open shop. Lalu yang kedua adalah membuka internet marketing. Lalu yang ketiga adalah pendistribusian, yaitu dengan mengantarkan produk ini ke beberapa toko dan bekerja sama dengan toko tersebut. Lalu yang terakhir, tenaga kerja. RSBC membutuhkan SDM dengan pekerja keras, dikarenakan RSBC ini adalah produk yang baru yang harus lebih digencarkan pada segi pemasarannya, dan diharapkan SDM RSBC nanti ke depannya dapat selalu memberikan inovasi terhadap produk yang dihasilkan dan keep in touch dengan konsumen RSBC nanti. Selanjutnya ada rencana keuangan dengan proyeksi perkiraan keuangan yaitu sebesar Rp17.602.000, dan kita membutuhkan dana sebesar, yang pertama itu modal investasi awal yaitu sebesar Rp5.460.000 dengan biaya variabelnya sebesar Rp11.600.000 dan dengan biaya tetap sebesar Rp1.667,2 dan dengan biaya operasional bulanan sebesar Rp11.702. Lalu harga produksi sebesar 5.000 per pieces. Lalu biaya pokok penjualan sebesar Rp10.000 per pieces, dan pendapatan bulanan yaitu sebesar Rp23.400.000. Lalu keuntungan per bulannya adalah Rp100.667,2. Berdasarkan analisis keuntungan dari usaha Ron Singkong Blood Crispy ini, yang paling penting memberi informasi bahwa break even point-nya sebesar Rp23.405.334 dan ROI atau Return of Investment dari perusahaan Ron Singkong Blood Crispy ini sebesar 69%, dan di mana hal ini menunjukkan bahwa pengembangan usaha makanan ringan ini nanti layak untuk dilakukan. Lalu dengan menggunakan metode payback period menunjukkan bahwa modal kita akan balik dalam kurun waktu hanya 1,5 bulan saja. Maka penilaian di atas dapat diberi rekomendasi bahwa pengembangan usaha makanan ringan kita nanti yang Ron Singkong Blood Crispy ini bisa dikatakan layak untuk dilakukan. Itu tadi penyampaian proposal bisnis saya mengenai Ron Singkong Blood Crispy atau RSBC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.